Di sini, kelompok 3 akan ngebahas tentang kombinatorik. Kita itu beranggotakan 5 orang, di mana ada Gadis Fitriah Rachard, Bintang Arif Kusuma, Nora Safikoton Novos, Hannes Destia Isawana, dan Avinda Nur Prasantiara. Apa sih kombinatorik itu? Nah, di sini kombinatorik itu adalah sebuah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus menumerasi atau mencaca semua kemungkinan susunannya. Perlu diketahui bahwa di kombinatorik ini, di dalamnya ada persoalan perhitungan yang banyak. Jadi ada totalan atau penjumlahan yang banyak, sehingga di kombinatorik ini ada kaidah dasar menghitung untuk cara-cara menghitung lebih efektif dan efisien, seperti itu. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari kombinatorik? Nah, yang tadi kita dijelaskan bahwa kombinatorik ini kan untuk menyelesaikan dalam perhitungan yang banyak. Tapi gak hanya di bidang matematika saja yang digunakan, tapi ada di berbagai bidang juga digunakan. Nah, contohnya itu ada pada ilmu komputer. Contohnya pada algoritma itu sebagai pengurutan atau pencarian. Maksudnya adalah mungkin dalam membuat game atau permainan itu dibutuhkan solusi kemungkinannya, seperti itu. Selanjutnya ada perhitungan probabilitas, misalnya pada bidang kesehatan masyarakat sendiri untuk menghitung sampel analisis statistik. Jadi kan kita tahu bahwa di bidang kesehatan masyarakat sendiri kan sering melakukan penelitian. Nah, itu dibutuhkan probabilitas untuk menghitung sampelnya, seperti itu. Dan yang terakhir pada bidang bisnis atau ekonomi, yaitu sebagai analisis keuangan. Contohnya pada penawaran, kemungkinan pada produknya ini bakal dijual berapa, seperti atau permintaan kepada konsumen, kayak gitu-gitu. Nah, perlu diketahui di kombinatorik ini ada yang namanya ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Nah, jadi ruang sampel itu adalah teori kemungkinan atau kejadian yang mungkin terjadi. Nah, nih aku kasih contoh ya. Yang pertama, sebuah dadu dilempar ke atas banyak 1 kali, maka ruang sampelnya itu ada 1 sampai 6, karena kan sisinya ada 6. Nah, maka total ruang sampelnya ada 6, seperti itu. Yang kedua, sebuah mata uang logam itu dilempar selama sekali. Nah, perlu diketahui bahwa di uang logam sendiri kan ada angka dan gambar, maka jumlah ruang sampelnya ada 2 gitu. Yang ketiga, 2 mata uang logam dilempar bersama. Nah, dengan kemungkinannya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dengan jumlah ruang sampelnya yaitu 4. Yang terakhir, 2 buah dadu dilempar bersama. Nah, karena ada sampai 6, maka kemungkinannya ada 1,1, 1,2, 1,3, sampai 6,6. Dengan jumlah ruang sampelnya ada 36. Nah, itu contoh beberapa kombinatorik nih. Nah, kan nggak mungkin nih kalau perhitungan banyak itu menggunakan kita ngitung sendiri. Pasti ada cara cepatnya, yaitu menggunakan kaidah dasar menghitung yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu kaidah dasar menghitung. Dalam kombinatorik terdapat 2 kaidah dasar yang sering digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan atau yang sering disebut rule of sum digunakan ketika terdapat 2 atau lebih kejadian yang saling lepas atau tidak terjadi bersamaan. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam N cara, maka jumlah cara untuk salah satu dari kedua kejadian tersebut adalah M plus N. Nah, seperti yang di contoh soal ini, Rara memiliki 2 motor, yaitu Vespa dan Scoopy, dan 3 mobil. Berapakah cara Rara untuk pergi ke FKM UNED? Apakah 2 kali 3? Tentu tidak, karena Rara tidak akan menggunakan 2 jenis kendaraan secara bersamaan. Jadi kaidahnya seperti di rumus, M plus N adalah 2 plus 3 sama dengan 5. Dan yang kedua adalah kaidah perkalian. Nah, kaidah perkalian ini atau yang bisa disebut rule of product biasanya digunakan untuk menghitung jumlah total cara terjadinya 2 atau lebih peristiwa yang saling bergantung. Kaidah ini menyatakan bahwa jika ada 2 peristiwa
yang satu memiliki M cara untuk terjadi dan yang lainnya memiliki N cara untuk terjadi, maka total cara untuk keduanya terjadi secara bersamaan adalah M kali N. Nah, seperti pada contoh soal ini, Bintang memiliki 2 baju dan 3 celana. Berapa cara Bintang mix and match pakaiannya? Nah, jawabannya ini misalkan baju 1, baju 2, celana 1, celana 2, dan celana 3. Nah, untuk baju 1 ini bisa dipasangkan dengan celana 1, celana 2, dan celana 3. Dan untuk baju yang kedua bisa dipasangkan dengan celana 1, celana 2, dan celana 3. Nah, jadi di sini kaidah perkaliannya yaitu 2 kali 3. Jadi ada 6 cara. Untuk Bintang ini memiliki cara untuk mix and match pakaiannya. Lalu selanjutnya ada definisi permutasi. Apa sih definisi permutasi itu? Definisi dari permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Urutan elemen diperhatikan. Lalu di sini ada fungsi permutasi. Fungsi permutasi adalah fungsi statistik di Excel yang mengembalikan jumlah permutasi yang mungkin untuk sejumlah objek tertentu dalam suatu set tertentu. Nah, di dalam permutasi ada 2 macam, yaitu yang pertama, pengulangan dibolehkan, contohnya kunci PIN pada gawai angkanya bisa saja 2229. Lalu yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan, contohnya 3 pembalap pertama yang selesai garis akhir, tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Nah, selanjutnya ada rumus dari permutasi, yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Lalu, keterangan dari rumus permutasi tersebut adalah PR dari N menandakan banyaknya permutasi, lalu N menandakan banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan R banyaknya elemen himpunan yang diminati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Jadi kombinasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutannya. Contohnya seperti memilih anggota kelompok tanpa memedulikan siapa yang menduduki posisi apa dalam kelompok tersebut. Lalu, untuk tujuan fungsi kombinasi sendiri itu adalah untuk menghitung banyaknya cara memilih sejumlah objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Untuk rumus dari kombinasi, yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Untuk keterangan rumus, yaitu N adalah jumlah total objek dalam kumpulan dan juga R yaitu jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Oke teman-teman, karena tadi teman-teman aku udah ngejelasin secara luas gimana itu kombinatorik, kombinasi, dan permutasi, di sini aku akan ngejelasin ke kalian lebih dalam lagi untuk membedakan apa itu kombinasi dan permutasi. Kalau gitu kita langsung aja ke contoh soal. Oke teman-teman, langsung aja kita ke contoh soal nomor 1, di mana bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Ini berarti ada 6 angka ya. Banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan dan lebih kecil dari 400. Oke, kita misalkan ya, ada 3 bangku. Nah, kita disuruh untuk menyusun 6 angka-angka ini untuk menjadi angka ratusan, yaitu kurang dari 400. Nah, kalau begitu, untuk bangku yang nomor pertama ini, itu harus lebih kecil dari angka 4. Dari ke-6 angka ini, yang lebih kecil itu dari ke-6 angka ini yang lebih kecil dari 4 itu ada berapa angka? Ada 2 ya, itu ada 2 dan 3. Berarti ada 2 kemungkinan yang diperbolehkan untuk duduk di bangku nomor pertama. Angka 2 sama 3. Nah, untuk bangku yang kedua dan ketiga itu berarti sisanya. Sisa dari angka yang udah duduk di bangku yang pertama. Berarti 5 karena satu angka, karena ini ada 2 kemungkinan ya, berarti ada 1 angka yang duduk. Nah, sisanya itu di 5. Sisanya itu berarti di bangku kedua. Sama, untuk bangku ketiga itu ada 4, seperti itu. Langsung kita ke kaidah perkalian. Gimana? Langsung aja dikali 2 kali 5 kali 4. Jawabannya 40. Ada ya? Oke, nomor 1 udah selesai.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam UTS Biomed terdapat 10 soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Jika soal nomor 3, 5, dan 7 harus dikerjakan dan mahasiswa hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia, maka berapa banyak cara seseorang peserta ujian memilih soal yang dikerjakan? Oke, sebelum itu aku nanya nih, kira-kira nih soal tuh termasuk kombinasi atau permutasi ya teman-teman? Nah, dilanjut dulu. Apakah ini itu bergantung sama urutan atau tidak? Nah, kita permisalan. Misalkan nih mahasiswa ngerjain dulu soal nomor 1, terus baru soal nomor 2, atau bahkan diacak 2 dulu, baru 1. Apakah ini mengaruh pada jawabannya nanti? Atau mengaruh pada hasil endingnya gitu? Tidak kan ya teman-teman? Berarti ini tuh adalah contoh soal kombinasi gitu. Tapi gimana cara memahami soal ini untuk dimasukkan ke dalam rumus kombinasi gitu kan? Nih, kita diminta untuk mengerjakan 8 dari 10 soal. Berarti kita memilih 8 dari 10 soal. Berarti kombinasi 8 dari 10. Tapi kalian harus lihat nih highlight selanjutnya. Soal nomor 3, 5, dan 7 itu harus dikerjakan. Berarti ada 3 soal wajib. Ada 3 soal wajib. Nah, dari rumus kombinasi yang awal itu dikurangin 3. Ini juga 3. Nah, jadi kombinasi 5 dari 7. Udah, langsung aja kita hitung. Oke, langsung aja kita hitung. Di sini 7 ya n-nya. Terus di sini 2, di sini 5. Nah, langsung. Nah, kalian bisa pakai cari cepet nih, langsung 7 kali 6 kali 5 kali 5 faktorial. Diginin. Jalan sama 5 faktorial yang di bawah. Seperti ini, set. Langsung, berarti jawabannya 21 ya. Oke teman-teman, soal nomor 2 selesai. Semoga kalian lebih paham lagi tentang permutasi dan kombinasi. Kalau gitu, aku mau kasih kalian 2 contoh soal untuk kalian belajar di rumah ya.